Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman karena sudah jam 8 lebih 14 menit. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar ya bareng The Master Kontraktor ya, yaitu Ustadz Dandi Irawan. Beliau adalah ketua dari APMI, Asosiasi Properti Muslim Indonesia ya, yang mana sekarang juga lagi suka berbagi ya kepada kita teman-teman developer juga kontraktor di seluruh Indonesia, agar kita nantinya bisa menjadi kontraktor dan developer yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Ya, insya Allah dengan menjadi developer kompeten, amanah, dan profesional ini juga sebagai ladang dakwah kita untuk ya mensosialisasikan bagaimana transaksi-transaksi sesuai dengan syariah, bagaimana bermuamalah dengan syariah, dan insya Allah bisa jadi amal jariah kita semua, teman-teman. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah, teman-teman. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikut beliau ya yang setia dan bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali malam ini Rabu berkah ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan jalan yang lurus. Oke, hari ini tema kita cukup menarik, teman-teman. Memang tulisannya di poster adalah undangan terbuka buat para developer, terutama properti syariah, untuk yuk bareng-bareng belajar tentang manajemen kontrol sistem, yang mana salah satu ya yang bikin boncos biasanya di proyek-proyek properti itu adalah ketidakdisiplinan terhadap MCS tadi atau manajemen kontrol sistem ini. Dan insya Allah kita akan dipandu oleh Ustadz Dandi yang mana sudah 20 tahun pengalaman ya di bidang konstruksi, juga di properti, di developer properti juga, yang insya Allah ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Sekali lagi kita pengen mencetak para developer, kontraktor yang amanah ya, kompeten dan juga profesional. Saya sapa dulu Ustadz Dandi. Ustadz Dandi, Assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah. Tadi habis rapat dengan teman-teman DPS juga ya. Ya, saya lihat ada Ustadz Rosid, ada Ustadz Sifik, Masya Allah, luar biasa. Ini makin menggeliatnya properti-properti syariah, ya semoga ini bisa menjadi solusi umat untuk kepemilikan rumah tanpa riba. Karena memang ya masih banyak sekali sebenarnya saudara-saudara kita yang memiliki rumah dengan jalan yang riba. Nah, dengan adanya banyaknya developer dan kontraktor yang syariah ini, insya Allah bisa memberikan solusi kepada umat untuk kepemilikan rumah dengan akad yang juga sesuai syariah tentunya dan juga tanpa riba gitu. Oke Ustadz Dandi, hari ini kita ngobrol tentang apa nih? Tentang manajemen kontrol sistem ya, terutama memang salah satu mungkin yang tema yang kita angkat ini, kenapa sih kita undangan terbuka untuk para developer, karena memang banyak nih developer yang memang soleh-soleh, sholatnya bagus dan lain sebagainya. Cuma memang kadang ketika dalam proyek kurang disiplin saja atau kurang dalam perhitungan sehingga akhirnya boncos sehingga proyeknya mangkrak. Nah, untuk itu kita nggak mau ya kita itu cuma rajin sholat saja, tapi juga kita harus kafah juga nih. Ya, dalam ilmu sunatullahnya juga harus belajar luar biasa. Nah, salah satunya adalah kalau dalam proyek perumahan atau bikin rumah, itu salah satunya adalah yang terpenting adalah bagaimana melakukan manajemen controlling ini. Nah, sekarang kita sudah ada pakarnya, sudah ada masternya. Silakan Ustadz Dandi, mungkin di sesi pertama akan ada
sedikit pemaparan nama Ustadz Dendi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan tanya jawab. Nah, silakan teman-teman siapkan pertanyaannya, sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian sekarang lagi ada problem apa nih di proyeknya. Nah, kita hari ini spesial buat teman-teman bedah problemnya, siapa tahu di sini dapat solusinya. Oke, Ustadz Dendi silakan, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Rendra sehatnya, Kang. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Mohon maaf, ini agak telat, saya juga baru sampai di rumah, sehingga mungkin materi yang semestinya dipaparkan saya bahasnya tidak terlalu panjang ya. Nah, sebelum saya ngasih sedikit spoiler untuk materi malam ini, karena pesannya lebih banyak kita session tanya jawab ketimbang pemaparan materi. Nah, saya ingin sedikit sebelum spoiler, saya ingin menyampaikan terkait dengan standar keberhasilan, ya. Baik kita sebagai seorang developer dan kita sebagai seorang kontraktor. Apa sih standar keberhasilan kita? Nah, kami di MPC dan di APMI itu menetapkan 4 standar keberhasilan, Mas Rendra. Apa standar keberhasilan? Yang pertama adalah sukses biaya, ya, BMW. Sukses biaya, M itu sukses mutu, W itu sukses waktu. Yang keempat, zero defect, atau tidak ada komplainan yang berarti. Jadi sebagai seorang developer dan kontraktor, kita mesti mempunyai standar keberhasilan. Ya, kalau kita tidak punya standar keberhasilan, rujukan kita mengatakan kita berhasil itu apa? Ya, kalau nggak ada rujukannya kan bingung menetapkan apakah proyek ini berhasil atau tidak berhasil, kan begitu. Nah, maka ditetapkan dulu standar keberhasilan. Maka kami biasanya menetapkan standar keberhasilan tadi 4. Sukses biaya artinya di dalam pelaksanaan POAK, ya, planning, organizing, actuating, controlling, itu selalu di developer atau kontraktor itu ada cash flow atau RAB. Ya, ini kita mau bahasnya apa ini? Mau bahas developer atau mau bahas kontraktor? Ya karena 50-50 kayaknya. Ada yang developer, ada yang kontraktor. Ya, kita bahas misalnya sebagai seorang kontraktor saja. Kapan sih proyek kita itu dikatakan berhasil? Nah, biasanya kan kita punya RAB. Ya. RAB itu nilai yang keluar ke klien. Tapi kalau HPP itu namanya RAP, Rencana Anggaran Pelaksanaan. Nah, maka yang disebut dengan sukses biaya itu adalah kita tidak keluar dari rencana RAP. HPP-nya berapa? Nah, kalau tidak keluar berarti itu sukses dari satu standar kesuksesan, yaitu sukses biaya. Sukses biaya itu untuk siapa? Sukses biaya itu untuk kontraktor. Atau kita sebagai developer, sukses biaya itu untuk developer. Artinya harus ada profit. Nah, kalau nggak ada profit gimana? Kang, gimana proyeknya? Oh, berhasil, Pak. Kenapa berhasil? Konsumennya puas. Ada untung. Ya itu masalahnya, Pak. Kita ini ya untuk proyek kali ini kita gotong royong. Nah, itu belum sukses kan. Nah, karena yang disebut dengan sukses itu adalah 4-4-nya itu harus sukses. Sukses biaya itu adalah untuk developer atau untuk kontraktor. Artinya pelaksanaan harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang kedua, BM, sukses mutu. Sukses mutu ini untuk konsumen. Bahwa di dalam POAK perencanaan kita ada spesifikasi bahan dan teknik. Di RAB juga ada detail-detail material. Maka harus sesuai mutu yang sudah kita sepakati di awal. Itu untuk kepuasan ke konsumen. Ya, jadi kalau biaya, sukses biaya untuk developer atau kontraktor, sukses mutu untuk konsumen. Yang W-nya selanjutnya adalah sukses waktu. Harus sesuai dengan time schedule. Ya, ada time schedule-nya. Maka setiap proyek itu harus ada batas waktu ukurannya. Kalau misalnya kita sepakati ini proyek selesainya 6 bulan, maka dipastikan proyek itu harus selesai 6 bulan. Gitu. Nah, kalau sesuai maka dikatakan sukses.
Yang terakhir zero defect atau no complaint. Tidak ada komplainan yang berarti, ya tidak ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Maka kalau 4 poin itu bisa kita dapatkan di sebuah proyek, baik kontraktor dan developer, baru kita katakan sukses. Kalau kita sukses biaya saja berarti keuntungan doang buat developer kontraktor, tetapi tidak sukses mutu. Konsumennya komplain karena tidak sesuai spesifikasi, kan begitu. Atau kualitasnya tidak sesuai. Mungkin proyek itu kita untung, selanjutnya kita tidak direkomendasikan lagi oleh klien kita. Maka itu mudah sekali sebenarnya untuk kita terus continue mendapatkan proyek. 4 standar keberhasilan ini harus kemudian kita terapkan di dalam proyek kita. Jadi kita tidak untung sendiri, untung saja. Tetapi dari sisi mutu dikomplain oleh konsumen sehingga tidak direkomendasikan lagi. Ya, nah itu yang harus kemudian kita pahami, teman-teman. Nah, terakhir mungkin saya ingin ngasih sedikit spoiler ini terkait dengan kenapa pembahasan kita itu developer itu disinkronkan dengan ya, manajemen produksi proyek developer. Kelihatan ya, Mas Rendra ya? Siap, kelihatan. Kita sedikit aja, 2 slide saja. Ya, mengapa kita harus paham manajemen produksi? Ya, sebagai seorang developer. Karena cash flow developer adalah jantungnya properti. Ada saya menemukan beberapa teman-teman yang tidak punya perhitungan cash flow di dalam proyeknya. Oh, ini bahaya sekali. Cash flow itu semacam perhitungan HPP. Ketika kita menetapkan pricing, ya, ketika kita menetapkan pricing, dasar menetapkan pricing itu apa? Ya, kalau di developer itu adalah pembuatan cash flow. Kalau di kontraktor itu adalah RAB dan RAP. Kita menetapkan harga pricing tipe 36, misalnya 300 juta, karena di dalam cash flow perhitungannya HPP-nya misalnya 250 juta. Profit rata-rata developer itu 20-30%. Nah, maka kita harus membuat perhitungan cash flow. Bahaya sekali kalau kita tidak punya perhitungan cash flow. Sehingga baru terdeteksi di akhir proyek bahwa oh proyek kita tidak untung. Wah, bahaya banget. Proyek sudah berjalan lama, misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru terdeteksi tidak ada untung. Kok bisa begitu? Ini manajemen proyeknya seperti apa? Mestinya kita sudah merencanakan dari awal berapa penetapan profit kita, lalu kemudian kita melakukan kontrol dari setiap pengeluaran. Maka itu kenapa kita harus paham manajemen produksi? Karena cash flow di dalam developer adalah jantungnya properti. Ada kemarin selesai acara developer camp kita, ada salah satu peserta dari luar Jawa datang, dia konsultasi, dia ingin membuat sebuah proyek kawasan. Nah, saya katakan bahwa goals-nya antum apa? Apakah goals-nya antum menjadikan proyek kawasan itu sebagai gimmick untuk menjual rumah atau kafling, atau goals-nya menjadikan nanti kawasan wisata itu sebagai passive income? Karena ini beda cash flow-nya nanti. Kalau goals-nya adalah core-nya adalah developer, adapun kawasan itu hanya gimmick atau value atau benefit untuk menjual kafling atau rumah, maka semua pengeluaran wisata itu dimasukkan ke dalam cash out cash flow. Karena bebannya itu adalah beban proyek, ya, bukan beban proyek wisata. Nah, sehingga kemudian kita sudah bisa mendeteksi dari awal FS bisnis itu visible atau tidak visible. Gitu. Maka itu ini saya katakan di dalam developer cash flow itu adalah jantungnya properti. Kebayang kita nggak punya jantung, gimana kira-kira bisa mati mendadak kita. Banyak saya temukan beberapa teman-teman sudah berjalan 2, 3, 4, 5 tahun, lalu dia datang, dia katakan, Kang, aduh, saya di proyek saya nggak ada untung. Nah, ini gimana kok bisa baru terdeteksi pada saat proyek sudah selesai. Nah, itu maka itu perencanaan cash flow ini menurut saya sangat penting. Nah, kalau
kita mengadakan kelas kontraktor, ya termasuk nanti saya akan mengadakan bersama Mas Rendra Bisaro kelas kontraktor di Yogyakarta. Kenapa saya mengadakan kelas kontraktor? Padahal saya seorang developer, karena target market kita dua, yaitu teman-teman kontraktor dan teman-teman developer. Kenapa teman-teman developer harus paham? Ini loh, presentasi cash out di cash flow. Tadi kan cash flow itu jantungnya properti. Kalau teman-teman punya cash flow, coba bedah. Land-nya, tanahnya dikeluarkan, lalu lihat semua bobot itu dibagi jumlah cash out. Maka akan didapatkan kurang lebih seperti ini. Bobot produksi itu adalah pembangunan unit dan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Itu kurang lebih 60-70%. Minimal 60%. Bobot produksi, baik unit maupun fasum di dalam cash flow itu 60%. Legal, tax, legal itu perizinan, ya tax itu ada BPHTB, ada PPH, ada PPN, itu kurang lebih 20%. Operasional 10%, marketing, fee marketing, iklan, ya, tools dan lain sebagainya 10%. Ini rata-rata seperti. Maka kita lihat, Mas Rendra, mana bobot pengeluaran atau cash out yang terbesar di dalam cash flow? Ternyata produksi. Coba aja lihat kalau teman-teman punya cash flow. Produksi itu adalah bobot terbesar di dalam cash flow. Kalau kita bicara konteksnya adalah developer. Kebayang bobot yang terbesar, tapi kita tidak paham, itu masalahnya. Makanya kenapa saya mendorong, sekalipun kita ini asosiasi developer, kenapa ada kelas konstruksi? Karena core bisnis kita itu dikonstruksi sebenarnya. Dan bobot yang terbesar itu adalah di produksi atau konstruksi 60%. Kebayang kita tidak ngerti efisiensi. Kebayang kita tidak ngerti bagaimana teknis produksi. Kemudian terjadi kegagalan proyek, buat misalnya gedungnya rubuh, buat masjid, masjidnya tidak sesuai rubuh, sehingga kemudian produksi itu diulang. Dan bobotnya ini adalah bobot yang paling besar di dalam cash flow. Untuk itulah saya kadang memperhatikan banyak teman-teman developer yang basicnya itu bukan produksi, atau bukan sipil, atau bukan arsitek. Tidak ada masalah. Tapi minimal sebagai business owner, dia itu harus paham bahwa bobot terbesar produksi, karena ini core bisnisnya di properti adalah konstruksi, maka dia harus paham. Atau minimal dia punya orang yang expert di bidang teknik. Kalau tidak memahami teknik, padahal ini adalah bobot yang paling besar, terbayang. Kalau tidak efisiensi, ada problem dalam pelaksanaan produksi. Sehingga kemudian terjadi komplainan, diproduksi ulang, atau kemudian direnovasi dan lain sebagainya, sehingga terjadi over cost. Yang mestinya produksi unit itu misalnya 100 juta, karena terjadi kegagalan, komplain, dan lain sebagainya, sehingga nilai produksi itu menjadi 120 juta. Karena kita tidak paham bab produksi. Maka itu penting saya mendorong dan saya mengusulkan ke Mas Rendra, Mas, kalau bisa pembahasannya jangan hanya kelas-kelas developer, tapi juga kelas konstruksi. Karena konstruksi ini adalah hal yang sangat penting, bobotnya paling tinggi di antara item-item yang lain. Kalau kita nggak paham efisiensi ini kan, ini yang bisa jadi masalah. Itu mungkin sedikit spoiler Mas Rendra untuk malam hari ini. Mangga kalau ada session tanya jawab, saya persilakan. Sedikit saja pembahasan materi saya sebagai pembuka. Demikian Mas Rendra. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Gandhi. Itu pemantik teman-teman. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan seputar masalah developer atau konstruksi bisa bertanya langsung bersama The Master. Ya, intinya tadi dari benang merahnya kita harus memang kalau ngomongin manajemen ya, ujung-ujungnya efektif, efisien. Ya, dia juga harus efektif tapi juga efisien ya. Yang mana tentu benang merahnya semua itu sebenarnya controlling ya Tat ya. Kekuatannya tuh dikontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol biaya, bisa mengontrol mutu, ya kan, bisa mengontrol waktu dan bisa mengontrol ya manajemen ini dengan baik sehingga nanti akhirnya zero complaint tadi.
ya, sehingga biaya mutu waktunya punya standar dengan baik ya. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan kita buka ya sesi tanya jawab ya, sesi diskusi. Apakah di sini tidak ada masalah? Luar biasa ini, nggak ada yang punya masalah tentang masalah developer konstruksinya nih. Silakan ya. Teman-teman yang punya apa namanya masalah bisa di sharing di sini. Oke. Saya izin ngangkat telepon dulu sebentar ya. Dari Ibu soalnya. Siap. Enggak, karena hostnya sedang sibuk. Saya jadi host sementara. Baik, buat teman-teman, mangga kalau ada pertanyaan. Oh, ini ada angkat tangan Bunda Ita dari Solo. Silakan. Nih, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ahwan ini enggak on cam ya, Ustaz? Enggak apa-apa Bu. Ini yang mau saya sharingkan, saya akan itu mengenai dari sisi kontraktor tentang manajemen konstruksi. Ternyata selama ini memang untuk praktek lapangan itu ya tidak seperti yang di RP ataupun di Kurva S gitu ya, Tad. Jadi kadang-kadang untuk ngontrol itu juga memang banyak fleksibilitas dalam runningnya, begitu dalam progresnya. Tidak seperti yang kita prediksikan, seperti yang kita rencanakan di atas kertas gitu. Dan memang kita dalam progresnya itu memang harus lincah dalam alih strategi gitu. Yang penting apa yang kita perjanjikan dengan klien kita itu tetap kita pegang dan kita penuhi begitu. Dari hal di lapangan yang saya temukan dan saya alami sendiri dari pengamatan itu untuk developer itu memang yang dikejar itu untung, Ustadz. Jadi kadang kita misalnya mengarahkan untuk secara standar konstruksi itu memang kadang nggak dipenuhi gitu loh. Dalam prakteknya terjadi perubahan spek seperti itu karena di pelaksanaan di lapangan itu yang ngerjain tukang gitu loh. Ini dari karena suami saya di konsultan, jadi biasanya kalau menyarankan itu nggak dipakai. Akhirnya dari kita melihat keadaan di lapangan seperti itu, akhirnya kita undur diri hanya handle sampai perencanaan di atas kertas. Enggak lagi mau bertanggung jawab di lapangan karena memang menurut saya di situ banyak ketidakberkahannya. Karena banyak sesuatu disembunyikan, tidak transparan dengan kliennya begitu. Ternyata di dalam bidang konstruksi itu untuk transparan dan akuntabel itu kelihatan juga hanya besar gitu, Ustaz. Karena dari speknya memang klien itu kebanyakan konstruksi kan nggak ngerti itu ya standarnya bagaimana. Terus dari kita sebagai kontraktor atau pelaksana itu bagaimana untuk bisa kita itu punya instrumen pengendali sebagai bentuk alat pertanggungjawaban kita kepada klien dan juga kepada nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah supaya apa yang kita jalankan itu tetap dalam keberkahan, tetap kita juga untung dan mendapatkan BMW sama zero defect itu tadi. Begitu Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, langsung Syed. Ya, baik. Ya, jadi saya tangkap pertanyaannya lebih ke kontraktor ya. Nah, kaitan dengan kurva S ya, saya tadi nangkap ada seolah-olah ada dua pertanyaan. Kaitan dengan perencanaan tidak sesuai dengan kurva S dan pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Kurang lebih itu yang saya tangkap. Ya. Nah, kaitan dengan kurva S,
Ya tadi kalau kita dalam pelaksanaan itu selalu ada POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kalau sebagai kontraktor, POAK-nya, perencanaannya itu berarti kita melakukan beberapa hal. Yang pertama, gambar kerja, kan Bu, DED. Yang kedua adalah RAP atau BQ, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita buat kurva S, timeline. Itu bab planning. Ya. Lalu saya sampaikan POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Maka kita rencanakan dulu planning. Kalau konteksnya kontraktor, maka kita buat 3 tadi, gambar DED, lalu kemudian RAB, dan kemudian kurva S. Itu. Ditambah lagi 1, itu spesifikasi bahan dan teknik. Itu perencanaan. Nah, lalu kemudian setelah itu perencanaan, lalu di organizing. Pelaksanaannya seperti apa, dan actuating, eksekusinya gimana, baru kemudian kita kontrol, POAK. Gitu. Kita kontrol, ada mekanisme kontrolnya. Bahwa kontrolnya harus sesuai dengan gambar kerja, pelaksanaan sesuai time schedule, RAP-nya harus sesuai, dan kemudian spesifikasi bahan tekniknya harus sesuai. Nah, memang betul kadang misalnya kita buat kurva S, selesai 6 bulan. Nah, kadang weekly, kan kita kontrol weekly, setiap Sabtu misalnya. Akan kita buat perencanaan, weekly harus tercapai berapa persen. Nanti kan ada deviasinya, tercapai atau tidak. Kalau lebih berarti surplus, kalau kurang deviasinya sekian persen. Nah, weekly itu harus tertib, itu dicapai. Nah, maka dalam perencanaan kurva S atau time schedule, pastikan perencanaannya paham pelaksanaan. Kalau perencananya nggak paham pelaksanaan, itu memang akan terjadi bobotnya mungkin tercapai, tetapi item kerjanya tidak tercapai. Ujung-ujungnya yang penting 6 bulan selesai kan. Nah, itu oke, tetapi sebaiknya bukan hanya bobot yang tercapai, tetapi item pekerjaan juga tercapai. Nah, untuk itu sesuai, maka penting perencanaan itu dilakukan secara tepat. Saya punya perusahaan perencana juga, Bu. Saya punya perusahaan perencana. Kalau perencana itu bukan orang lapangan, bukan orang teknikal, biasanya perencanaan itu nggak sesuai dalam pelaksanaan. Misal, Bu, kalau Ibu dan suami sebagai konsultan, coba aja di gambar kerja konstruksi, kolom, balok. Kan gitu. Apakah kolom baloknya itu pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan sesuai dengan pelaksanaan? Kadang ada beberapa hal yang tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ini orang lain ya. Dia membuat ukuran kolom yang tidak semestinya untuk spesifikasi RAB segitu, sehingga pelaksanaannya berbeda. Atau balok anak dan balok induknya tidak sesuai jarak, jumlah, dan lain sebagainya. Karena perencananya itu tidak mempunyai pengalaman di lapangan. Maka itu tim perencana itu, kalau saya, itu harus memahami teknis pelaksanaan. Sehingga ketika perencana ini memahami teknis pelaksanaan, baik kurva S maupun gambar DED itu akurat. Karena kalau tidak memahami, tahapan-tahapannya juga salah. Kan tahapan itu ada struktur bawah, struktur atas. Ya, struktur bawah dia harus tahapannya demikian, lalu struktur atas tahapannya demikian. Kalau dia tidak paham tahapan-tahapan itu, dipastikan membuat kurva S-nya time schedule juga loncat-loncat. Ujungnya akhirnya yang penting mah 6 bulan tercapai kan. Nah, harapannya tidak demikian. Karena ada beberapa konsumen yang ngontrol progres itu bukan hanya semata-mata bobotnya tercapai, tapi itemnya itu tercapai enggak. Misalnya, dia memperhatikan pemasangan genteng itu dari 6 bulan itu harusnya terpasang di bulan ketiga. Nah, dia nunggu-nunggu itu bulan ketiga genteng terpasang. Nah, teman-teman dalam pelaksanaannya enggak terlalu memperhatikan itu, yang penting bobot tercapai. Padahal dia punya maksud kenapa genteng itu harus dipasang di bulan ketiga. Nah itu Bu, jadi maka itu saran saya tim perencana itu pastikan dia adalah orang yang punya pengalaman praktikal juga dalam pelaksanaan. Karena Ibu tahu juga kan konsultan itu ada konsultan perencana, ada kontraktor pelaksana. Nah idealnya konsultan perencana itu pernah juga sebagai kontraktor pelaksana. Jadi step-stepnya dia paham.
Sehingga ketika dia melakukan perencanaan, insya Allah step-stepnya itu sesuai, sehingga report progress weekly-nya itu baik bobot maupun item kerjanya. Itu kaitan kurva S. Lalu kemudian spesifikasi, kadang tidak sesuai. Maka itu, ini sebenarnya saya ada slide-nya, dia agak panjang, insya Allah nanti di acara Jogja saya akan sampaikan workflow-nya, flow kerjanya. Jadi kita harus punya flow kerja. Kalau developer workflow-nya ada, kita, kalau kontraktor workflow-nya ada. Misal, ini perusahaan kontraktor harus menetapkan standar kerjanya itu gimana. Mulai dari konsumen ada, lalu kemudian sampai BAST, berita acara serah terima, lalu masa garansi, dan BAST kedua, workflow-nya itu harus ditetapkan. Karena itu sebagai aturan main. Misal tadi Ibu mengatakan, ada dalam pelaksanaan material yang kemudian dirubah di tengah jalan. Kalau saya nggak salah tadi nangkep. Sebenarnya kalau kita menetapkan workflow, flow kerja itu tidak bisa, semestinya tidak terjadi. Nah, workflow-nya pertama misalnya konsumen itu datang. Nah, setelah konsumen datang, lalu kemudian datang itu dalam arti dia sudah deal ya, dia sudah deal sebagai customer kita. Nah, sebelum pembangunan ada workflow-nya itu adalah biasa kalau di kami ada audiensi dulu. Ada mekanisme workflow kerja itu sebelum pembangunan ada audiensi. Apa yang dilakukan di audiensi? Dilakukan di audiensi itu memastikan DED, Bu. Memastikan gambar kerja, fasad, termasuk spesifikasi bahan dan teknik. Ya, makanya kita sebagai kontraktor syariah itu tidak boleh abu-abu. Speknya itu harus jelas. Bahkan ukuran besi, toleransinya berapa mili, 0,1 kan, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7 itu disebutkan. Ya, sehingga kemudian orang tidak beli kucing dalam karung. Itu spesifikasi bahan dan teknik. Nanti formatnya bisa kita sampaikan nanti di kelas. Ini spesifikasi bahan dan teknik, ini gambar DED-nya, ini time schedule-nya. Kita audiensi, kita sampaikan. Lalu kita tanya, gimana? Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, ketika tidak ada perubahan, lalu kemudian ada format yang harus dia tanda tangani. Bahwa dalam pelaksanaan, dia tidak boleh lagi merubah-rubah spesifikasi. Nah, dia tanda tangan, DED-nya semua dia tanda tangan. Memastikan bahwa dia paham, dan dia sepakat dengan spesifikasi. Itu planning. Nah, lalu kemudian organizing dan executing-nya, pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang kita sepakati di audiensi. Nah, ketika pelaksanaan kita sudah membuat mekanisme kerja kepada tim. Tidak boleh ada konsumen datang ke proyek meminta perubahan-perubahan tanpa approval. Itu aturan main. Workflow-nya demikian. Kalau dalam pelaksanaan setelah audiensi kita kerja, tidak boleh ada perubahan di tengah jalan. Kalaupun manajemen mentoleransi ada perubahan, ada mekanisme perubahan, yaitu tidak lewat tukang, tetapi dia harus menyampaikan lewat formal, lewat kantor atau lewat SPV, misalnya supervisor. Nah, tidak juga langsung disetujui untuk dieksekusi. Enggak begitu workflow-nya. Workflow-nya nanti kita ini saya kalau nyari filenya nanti kelamaan. Nah, ketika ada perubahan, maka yang kita lakukan workflow-nya itu dihitung dulu. Digambar kalau memang perubahannya signifikan, lalu dibuat RAB. Nah, setelah dibuat RAB, dibuat reschedule timeline. Karena ketika ada permintaan perubahan pasti berpengaruh kepada waktu. Kalau kita minta waktu 6 bulan, dengan ada perubahan itu kita minta 6 bulan 1 minggu. Karena kalau nggak berubah nanti dia telat, padahal karena ada perubahan-perubahan terus. Nah, mekanismenya seperti itu. DED bisa jadi dirubah, lalu kemudian gambar kerja bisa jadi berubah, lalu kemudian kita ajukan RAB pekerjaan tambah dan kurang. Nah, biasanya saya menginstruksikan ke tim, jangan ngambil profit terlalu kecil di dalam perubahan semacam itu. Ambil profit sebesar-besarnya. Kenapa? Kalau ngambil profit terlalu kecil, nanti akan mudah customer itu merubah-rubah terus. Gitu. Karena dianggap, oh ternyata ngerubah begitu cuma 1 juta, cuma 2 juta. Akhirnya terus aja dia minta perubahan. Itu kita
Karena kita sudah sepakati tidak boleh ada perubahan di tengah jalan. Kalau ada perubahan di tengah jalan, mekanismenya, workflow-nya kita sudah sampaikan. Harus disepakati dulu, pekerjaan tambah kurang. Kalau tidak sepakat, maka tidak dikerjakan. Dan itu dilindungi kita sesuai dengan draft akad yang sudah kita siap. Kan kita sudah sepakati begitu. Kalau kemudian tidak sepakat dengan anggarannya, sudah kita jalankan sesuai dengan perencanaan awal. Adapun nanti konsumen mau rubah nanti setelah BAST. Nah itu Bu, jadi kalau workflow-nya, manajemennya baik, maka problem-problem semacam itu minimal bisa diminimalisir. Begitu. Jadi ada workflow yang disepakati dulu di manajemen, nanti ada format, itu menjadi aturan main sehingga problem-problem di lapangan yang itu klasik lah, itu biasa, itu sering terjadi semacam itu bisa kita minimalisir. Demikian Bu Ita di Solo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Siap, Bu Ita, kita tunggu di Jogja ya. Jadi insya Allah nanti di Jogja itu akan lebih lengkap lagi. Kita akan bahas, ini sedikit informasi ya, buat teman-teman yang memang pengen belajar lebih lanjut tentang dunia kontraktoran. Kita ada kelas namanya Professional Kontraktor Class. Dan ini memang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Dandi ya. Bagaimana kita nanti melakukan efektif dan efisiensi dalam bisnis konstruksi. Kemudian kita langsung belajar langsung dari The Master, yang mana memang latar belakangnya kita pengen mencetak para kontraktor syariah yang mana amanah, kompeten, dan juga profesional, teman-teman. Nah, apa aja yang teman-teman bisa pelajarin di situ? Teman-teman ada materinya ini luar biasa. Salah satunya kita akan belajar tentang manajemen control system. Salah satunya nanti ada workflow tadi, ya. Kemudian skema borongan kontraktor, KPI dan daily activity kontraktor, kemudian struktur organisasi untuk kontraktor, strategi marketing untuk kontraktor, termasuk nanti ada cost legal kontraktor, sistem kerjasama dengan investor project, termasuk akad borongan kontraktor. Nah, dan insya Allah ya teman-teman, ini ada tambahan lagi, ada bonus buat teman-teman yang daftar di hari ini. Ya, ada perhitungan RAB konstruksi senilai 1 juta, template 101 ide promosi senilai 1 juta, video akad-akad properti syariah senilai 1 juta, draft akad kerjasama senilai 5 juta, dan new circle atau komunitas pebisnis muslim. Jadi memang yang kita garap ini, kita pengen bangun circle khususnya di Jogja, Solo, Semarang, untuk bangun circle kontraktor-kontraktor yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Karena memang kebutuhan untuk subkon ini juga termasuk tinggi ya. Banyak developer properti syariah juga sedang tumbuh, itu butuh banyak partner untuk kontraktor yang juga memang menerapkan akad-akad yang sesuai dengan syariah dan juga tentunya amanah profesional. Dan harganya cukup murah saja teman-teman, hanya 4 juta untuk per orang ya. Harga normalnya sebenarnya 5 juta. Cuma kemarin early bird sudah terpenuhin, ini sudah masuk ya. 3 juta per orang. Nah, buat yang teman-teman daftar hari ini 2 orang sekaligus bisa teman-teman dapat cuma harga 5.500.000 untuk 2 orang. Jadi 5.500.000 langsung untuk 2 orang, dan teman-teman bisa dapatkan semua itu bisa hubungin admin, nanti saya sertakan nomornya di www.bisaroh.id/professional kontraktor. Teman-teman hubungin aja admin di situ, silakan teman-teman bisa dapatkan ya harga spesial. Oke, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab. Tadi kasih info. Wah, ini udah ada banyak pertanyaan ternyata. Tat, mulai dari bagaimana supaya minim komplain, Tat? Berarti harus disiplin ya. Jawabannya begitu. Harus memenuhi ya apa yang diinginkan konsumen kita. Mungkin bisa dilanjut bagaimana agar minim komplain, terus bagaimana caranya perhitungan progres pembangunan agar sesuai RAB, tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca hujan. Nah, ini teknis sekali, Tat. Mungkin bisa sharing bagaimana biasanya kalau hujan kan akhirnya waktu itu pasti molor lah. Itu siasatnya bagaimana? Ya, baik. Ya ini mungkin pertanyaannya kurang ini ya. Bagaimana cara perhitungan progres pembangunan agar sesuai RAB? Kalau progres itu bukan kaitan dengan sesuai RAB ya. Progres itu kaitan dengan time schedule ya. Time schedule. Mungkin maksudnya bagaimana cara perhitungan agar pembangunan sesuai dengan RAB. Mungkin begitu ya tepatnya. Maka
nanti kita akan berikan namanya RAP, Rencana Anggaran Pelaksanaan, atau HPP-nya. Jadi metode borongan itu kan ada harga per meter, ada RAB, ada TUSI, prosentase. Yang umum itu biasanya misalnya RAB. Nah, ketika misalnya Mas Rendra sebagai owner mau ngebangun rumah, harganya 1 miliar. 1 miliar itu kan berarti harga pricing-nya. HPP-nya kan nggak 1 miliar, Mas Rendra. HPP-nya misalnya 700 juta. Nah, HPP itu di dalam kontraktor itu namanya RAP, Rencana Anggaran Pembangunan atau Rencana Anggaran Pelaksanaan. Nah, bagaimana memastikan RAP itu sesuai supaya tadi sukses biaya kan? Bukan berarti biaya yang keluar harus 1 miliar atau kalau begitu mah nggak ada untung. Kerja bakti itu, Pak. Kerja bakti, nggak apa-apa kalau kimahnya insania bagus. Nah, ketika RAB-nya 1 miliar kan kita hitung dulu, Mas Rendra, karena kompetitif nih. Oh, ada kontraktor ini nawarin harga segini, kontraktor ini nawarin harga segini. Kita hitung dulu RAP-nya. Jangan banting-bantingan harga. Nah, kita coba hitung. Oh, berarti HPP-nya 700 misalnya. Oh, orang ngehargain harga 1,2, 1,5. Kita mah 1 miliar juga cukup. Karena untungnya sudah bagus 300. Karena kita bisa ngitung RAP. Kan begitu. Kalau kita nggak bisa ngitung RAP, bagaimana kita kompetisi harga? Kita perang harga kan? Wah, semurah-murahnya nanti di bawah HPP. Semahal-mahalnya supaya dapat profit gede, nggak dapat proyek. Kan begitu. Maka kita harus hitung RAP-nya. Lalu kemudian kita tetapkan keuntungan yang kita ingin raih berapa. Misalnya kita hitung 700 juta HPP, kita menganggap untung 300 misalnya udah cukup jadi 1 miliar. Sedangkan ada orang yang ngajukan ke Mas Rendra 1,1, 1,2 kan. Pasti Mas Rendra wah ini menarik nih dari Pak Dandi nih, 1 miliar. Yang ditanya selanjutnya apa? Portofolio biasanya kan begitu. Ya jangan karena murah kemudian langsung diambil, jangan. Portofolionya mana kan? Lalu saya kirim ini Pak portofolio saya. Ternyata harganya kompetitif, portofolionya bagus. Maka saya selalu dapat proyek karena bisa menghitung RAP. Nah, ketika kita sudah bisa menghitung RAP, disitulah kedisiplinan kita menjaga supaya anggaran tidak keluar, Mas Hendra. Nanti kita ajarkan di kelas. Misalnya, sampai kebutuhan material, pembesian itu berapa, besi 8, besi 10, besi 12, itu kita hitung secara detail. Semen itu berapa, keramik itu berapa, plafon itu berapa, genteng itu berapa, itu semua bisa dihitung. Di dalam kelas itu nanti kita belajar menghitung itu. Bisa nggak menghitung? Bisa, misalnya contoh begini, kalau Mas Rendra mau ngebangun tipe 40, benar nggak di RAP, estimator kita membuat anggaran, beli keramiknya 70 dus. Benar nggak? Ya nggak benar, wong tipenya 40 kok dia belanja keramiknya 70 dus. Kan nggak benar. Makanya keramiknya kurang lebih 40 dus atau kurang dari 40 dus. Nah, semua bisa dihitung. Plafon berapa? Kalau di estimator kita ngitungnya plafon 80 meter persegi kan nggak masuk akal. Wong tipenya 40 kok plafonnya 80 meter. Kan nggak mungkin. Ya karena ada overstake mungkin jadinya 50 meter. Nah, itu RAP namanya. RAP semua bisa dihitung. Nah, setelah dihitung, lalu kemudian kedisiplinan kita dalam pelaksanaan, materialnya tidak boleh keluar dari yang sudah ditetapkan. Ini termaksud logistik, purchasing, itu sudah kita tetapkan. Logistik, jatah beli semen itu segini. Jatah besi 8 segini, jatah besi 10 segini, jatah beli plafon segini, jatah beli genteng segini. Udah dihitung. Nah, kalau kita nggak ngitung, dia main belanja. Ada kejadian kontraktor itu untung. Tapi untungnya bentuknya material, Mas Rendra. Kelebihan belanja material. Ada kelebihan keramik, ada kelebihan genteng, ada kelebihan bata. Ngapain gitu. Makanya kalau Mas Rendra ketemu kontraktor di rumahnya keramiknya belang-belang gitu. Nah, itu keuntungannya dalam bentuk material, akhirnya dia pasang di rumahnya kan gitu. Nah, mestinya dihitung secara presisi sehingga kelebihannya itu tidak boleh banyak. Misalnya toleransinya 5%. Begitu. Maka setelah kita memiliki kemampuan menghitung RAP, nanti di kelas kita ajarkan, lalu kedisiplinan mengontrol weekly material tidak boleh keluar.
Nah, selanjutnya bagaimana mengawal tenaga kerja. Itu ada mekanismenya. Ya, begitu kurang lebih Mas Hendra. Ya. Dan tidak terpengaruh oleh cuaca hujan. Ya, maka itu kita memastikan dalam proses pembangunan ini kondisi cuaca seperti apa. Ya, kalau mau nggak ada kendala hujan ya tinggal diterpal saja sebelum secara produksi genteng itu terpasang. Tapi kalau genteng sudah terpasang, hampir tidak terpengaruh oleh cuaca. Makanya ketika kita menjanjikan ke customer, dipastikan bahwa ada potensi-potensi keterlambatan karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Itu harus diantisipasi. Misalnya, produksi tipe 50, satu lantai, berapa Kang Dandi bisa ngebangun? Saya katakan bisa 3 bulan. Ya, kalau lancar payment-nya. Tapi kan kita nggak akan langsung menjanjikan bisa jadi 3 bulan ke customer, bisa jadi 3,5 bulan. Karena mengantisipasi adanya potensi faktor cuaca. Ya, sehingga kalau lebih cepat kan lebih baik. Nah, gitu, sehingga sudah kita antisipasi di time schedule. Tapi kalau material tidak akan over cost karena sudah kita hitung RAP-nya. Tenaga kerja tidak over cost karena metodenya adalah metode borongan per meter. Begitu, Mas Rendra. Siap, terima kasih. Mas Rahmat, cukup ya? Kita masuk ke Sunari Jalu. Ini tadi raise hand juga. Ini kayaknya pertanyaan dari developer. Dan bagaimana tips untuk mendapatkan kontraktor yang amanah dan juga jaga kualitas? Nah, mungkin Ustadz Dandi bisa ngasih sedikit tips ketika Ustadz Dandi ini berposisi sebagai developer yang butuh untuk subkon ya. Itu gimana cara milihnya gitu? Ya, sebagai developer, kalau konteksnya kita sebagai developer, ini Pak Sunari atau Bu Sunari, Pak Sunari mungkin ya. Apa yang kita lakukan, saran saya, Pak Sunari, sebagai developer kita membuat rumah contoh satu dulu, itu yang kerjakan kita, Pak. Jangan di subkon. Biasanya kalau kita buka proyek, masyarakat sekitar itu minta mereka dilibatkan sebagai tenaga kerja. Itu masalah sosial yang biasa terjadi. Nah, sampaikan ke mereka bahwa insya Allah kita akan melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Tetapi mohon izin untuk prototipe awal kami yang akan membangun sebagai standar penilaian kualitas. QC-nya itu, quality control-nya itu. Sehingga mereka bisa melihat, oh tingkat kehalusan yang diinginkan oleh developer sekian. Oh kualitas yang diharapkan oleh developer sekian. Maka itu biasanya kan kita punya prototipe. Prototipe awal itu jangan disubkonkan ke kontraktor, tapi kita kerjakan sendiri. Pun tenaganya, kalau developer biasanya kan sudah punya tenaga bawaan ya, tenaga yang profesional. Jangan pakai tenaga sekitar dulu karena biasanya kan kita belum kenal kualitas kerjanya. Nah, kita sampaikan saya akan bawa tim tukang saya hanya untuk mengerjakan satu rumah contoh. Selanjutnya nanti silakan Bapak menjadikan rumah contoh itu sebagai standar tingkat kerapihan. QC-nya kita seperti itu. Kalau Bapak merasa mampu mengerjakan tingkat kehalusannya seperti itu, maka silakan. Kalau Bapak ragu tidak bisa, maka jangan sekali-kali kemudian berani mengambil borongan. Karena nanti kita tidak akan terima pekerjaannya. Gitu loh. Nah, maka itu Pak Sunari, saran saya, kita satu, ya tadi kan, untuk menjaga kualitas, maka kita buat prototipe dulu, sehingga itu jadi standar QC. Gitu ya. Lalu bagaimana mendapatkan kontraktor yang amanah gitu ya. Nah, kita memang untuk mengetahui seseorang itu amanah tidak amanah itu kan nggak bisa langsung di awal gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah manajemen kontrolnya adalah melakukan payment itu by progress. Ya. Nah, tetapi ada screening yang mestinya kita lakukan. Apa screening yang mesti kita lakukan? Orang yang mau masuk sebagai subkon di developer, pastikan dia punya portofolio project. Ya, minta mereka buat company profile dan portofolio project-nya mana. Nah, kemudian ada tim yang memverifikasi pekerjaan mereka, Pak. Karena kalau tidak ada yang memverifikasi, misalnya Mas Rendra mau jadi subkonnya saya, wah dia buat aja company profile nyomot-nyomot pekerjaan orang lain kan begitu. Nah, ini makanya ada tim verifikasi memastikan bahwa kualitasnya itu sesuai. Oh, di mana Mas Rendra ngerjainnya? Oh, saya pernah ngerjain di Jalan Solo. Proyek yang mana? Proyek ini. Kita cek kalau perlu.
Oh benar ini Mas Rendra yang ngerjain. Oh benar Pak. Oh begitu kualitasnya. Oke masuk. Nah ada tim kita yang melakukan verifikasi terhadap company profile dan portofolio untuk screening awal. Setelah itu memastikan dia amanah atau tidak amanah itu harus ada manajemen kontrolnya. Ya, manajemen kontrolnya itu adalah misalnya membayar mereka by progress. Nah, sehingga kita harus memiliki tim yang bisa menghitung bobot progres subkon. Jangan sampai subkonnya baru 20%, ngajuin progresnya 30% di-approve oleh kita karena kita nggak ngerti, tim teknik kita nggak bisa menghitung bobot gitu ya. Oh iya saja dilakukan invoicing ini sudah 30% karena tim estimator SPV kita tidak bisa melakukan perhitungan bobot, akhirnya yang bobotnya sebenarnya di bawah di-approve. Nah itu makanya kemarin saya sudah sampaikan grid result, hasil yang baik itu terdiri dari dua, grid system dan grid people. Maka kita harus memiliki SDM people yang baik, karena sebaik-baiknya konsep, sebaik-baiknya manajemen, sebaik-baiknya sistem, kalau grid people-nya, SDM-nya tidak baik, ya sistem itu tidak jadi apa-apa, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Perusahaan jadi boncos, mengalami kerugian, karena masalah problemnya di SDM. Sistemnya sudah ada, tapi SDM-nya tidak paham, kan gitu loh. Menghitung bobot nggak ngerti, padahal instruksi kerjanya sudah jelas. Begini cara menghitung bobot kerja, tapi SDM-nya tidak qualified. Gitu, maka itu benahi dulu dari standarisasi interview, nanti kan kita kasih juga to-do list, KPI, bagaimana melakukan assessment terhadap tim-tim kita. Begitu Mas Rendra. Siap, oke. Terjawab ya, hampir sama Pak Raffi Ahmad nih pertanyaannya. Terjawab Kang ya? Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Mas Yusuf. Mau tanya, kalau mulai bisnis jasa renovasi tapi tidak punya basic sipil, mau belajar dari nol sampai ahli, apakah bisa cuma lewat seminar ini gitu? Tat. Ya, saran saya memang tidak cukup seminar ya. Memang harus ada offline, harus ada apa namanya teori dan harus ada prakteknya. Ya, jadi kalau kita kuliah gitu ya, kuliahnya online terus, tidak ada prakteknya juga hasilnya kurang optimal. Maka saya sarankan memang mengikuti kelas-kelas. Saya kemarin sudah sampaikan, banyak yang saya sudah cetak, Mas Rendra. Teman-teman yang tidak punya basic di sipil, saya cetak ya, sehingga kemudian dia bisa menjadi kontraktor, minimal jadi supervisor. Ya, ada tahapan-tahapannya. Tetapi nggak mau dia harus praktek gitu. Maka itu saya ringkas. Saya ini kuliah di sipil. Saya kuliah 8 tahun atau 9 tahun, saya lupa. Ya kalau saya flashback ke belakang dan evaluasi, ilmu yang saya pakai untuk di dunia konstruksi sebenarnya bisa diringkas ya, hanya menjadi 1 semester kan gitu. Maka itu saya buat workshop itu ada 2. Workshop kelas konstruksi yang basic, ada yang advance-nya. Nah, menurut saya itu cukup ya, ngikuti 2 kelas itu, yang basic dan advance. Karena basic itu nanti kita akan jelaskan bagaimana ya perkara-perkara basic yang harus dipahami seorang engineer. Nah, nanti kelas lanjutannya terkait dengan manajemen dan lain sebagainya. Sehingga kalau ngikuti 2 kelas itu, saya kok rada optimis itu bisa. Karena saya sudah mencetak banyak ya, bahkan tanpa mengikuti kelas basic dan advance, tapi praktek langsung dengan saya. Kan nggak mungkin semuanya praktek langsung. Makanya di kelas dengan 2 acara basic dan advance itu menurut saya cukup. Nanti kemudian harus ada jam terbang di praktek terus, insya Allah bisa. Begitu, Mas Rendra. Siap. Dan insya Allah Mas Yusuf di situ ada circle-circle banyak kontraktor juga ya, yang datang besok itu. Sudah ini kemarin dari Solo beberapa, dari Jogja juga ada, dan insya Allah bisa langsung belajar ke beliau, magang ataupun bisa main-main ke teman-teman kontraktor. Insya Allah di circle ini kita banyak banyak temennya lah, nggak cuma 1-2 orang. Jadi insya Allah bisa sih gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita cariin dulu. Oke, ini dari Mbak Lastri.
Oke, untuk mana kerjasama dengan kontraktor daripada bangun sendiri dengan cari tukang harian? Artinya belanja sesuai keperluan. Monggo Tat. Ini kita sebagai apa gitu? Kita sebagai Mbak Lastri, sebagai kita bikin rumah sendiri atau owner, sebagai iya, kontraktor? Oh, developer. ya kalau kita sebagai developer lebih baik mana? Kita menggunakan subkon atau kita swakelola sendiri, mungkin begitu ya, kita ngerjain sendiri. Plus minus Bu. Nah, saya sendiri ada yang saya kerjain, ada satu project yang saya kerjain sendiri, ada satu project yang saya subkon mayoritas, ada yang satu project yang saya kombinasi, gitu loh, yang saya kombinasi. Semuanya punya plus minus masing-masing. Ya, tentu kalau mau ngerjakan sendiri lebih bagus. Kalau kuantitinya tidak terlalu banyak dan manpower kita siap. Karena kalau kita nggak punya manpower juga susah. Problem yang susah itu sekarang tukang. Saya ini kontraktor saya mestinya ngerjain beberapa proyek di Palembang. Nggak sanggup karena tukangnya nggak ada. Gitu. Karena tukangnya nggak ada. SPV-nya bisa kita cetak. Tapi kalau tukangnya nggak ada, siapa yang ngaduk, siapa yang masang hebel, dan lain sebagainya. Nah, ketika manpower kita kurang, maka solusinya bisa jadi subkon, Bu. Ya, Bu Lastri ya. Karena biasanya kepala tukang itu kan sudah nginduk ke kontraktor tertentu atau ke developer tertentu. Misalnya dalam satu periode kita harus memproduksi 20 unit, Mas Rendra. Nah, manpower kita hanya sanggup 5 unit, maka yang 15 unit kan nggak ada pilihan lain kecuali kita subkon. Gitu kan? Maka itu kalau kita punya tim manpower sendiri, mulai dari SPV sampai kepala tukang, bisa jadi lebih baik kita produksi sendiri. Tapi produksi sendiri itu ada plus minus. Anggap manpower bisa. Hal yang lain apa? HPP itu tidak bisa dikunci, Mas Rendra. Sekalipun Mas Rendra nanti jadi developer, udah jadi developer kayaknya sekarang juga, tipe 40, fasadnya sama, denahnya sama. Pertanyaan saya, apakah biaya produksi rumah A1 dan A2 itu sama atau tidak? Bisa jadi beda-beda gitu. Yang satu HPP-nya 80 juta, yang satu HPP-nya 87 juta. Gitu. Nah, ini kan kenapa bisa berbeda-beda kan gitu. Padahal namanya pabrik, coba bayangin Mas Rendra, pabrik Honda memproduksi misalnya NMAX yang satu HPP-nya 18 juta, NMAX yang satu HPP-nya 22 juta, kan nggak bisa begitu. Nggak boleh, harganya harus sama kan begitu. Nah, kalau produksi rumah nggak bisa begitu. Kalau kita produksi sendiri itu banyak faktor. Mulai dari kepala tukangnya beda-beda, orangnya beda-beda, dan lain sebagainya. Kehilangannya beda-beda, dan lain sebagainya. Maka kelemahan daripada produksi sendiri, HPP antara satu unit dengan unit yang lain bisa jadi berbeda, walaupun denah, fasad, dan lain sebagainya sama. Itu nggak disukai oleh teman-teman keuangan. Gitu. Loh, kok ini HPP-nya beda-beda gitu. Nah, nanti pengajuan di minggu pertama dengan minggu kedua tidak sama. Padahal orang keuangan pengen pengeluarannya itu flat. Ya misalnya minggu pertama pengeluarannya 10 juta. Minggu kedua ya 10 juta. Jangan minggu pertama 10 juta, minggu kedua 30 juta. Kaget ntar orang keuangan. Nah, orang keuangan nggak suka yang begitu. Orang keuangan sukanya yang flat pengeluaran. Nah, kalau subkon itu kan flat. Ya, pokoknya per bulan saya akan ngeluarin duit misalnya 30 juta. Antum atur-atur sendiri. Pokoknya 30 juta. Kan begitu. Sehingga orang keuangan tuh melakukan budgeting enak. Oh, berarti pengeluaran saya untuk subkon A 30 juta. Setiap tanggal segini. Kan begitu. Kelebihan kalau kita pakai subkon. Jadi plus minus. Kalau kita kerjain sendiri, mestinya lebih hemat. Kalau manajemen kontrolnya bagus, ya, tidak terjadi kebocoran, ya, kesalahan pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di subkon kan mau kontraknya melakukan kesalahan dan lain sebagainya, nilai RAB-nya sama kan. Gitu ya. Nah, kelebihannya kalau kita subkon kan nanti kita belajar tadi Mas Rendra menyebutkan struktur manajemennya. Kita tetapkan dulu struktur manajemen di developer seperti apa. Biasanya saya ada manajer teknik. Di bawahnya ada supervisor,
di bawahnya ada purchasing, ada logistik, ada admin teknik. Supervisor juga bisa jadi tidak satu, bisa jadi ada 2, 3, atau 4. Nah, kalau kita produksi sendiri, SPV-nya pasti banyak tim kita. Kalau kita efisiensi, tim SPV-nya satu aja, produksi 20 unit. Mungkin hemat dari sisi fixed cost, tapi komplainan-komplainan itu besar, sehingga akhirnya berdampak kepada biaya operasional secara keseluruhan besar juga. Karena dia berhemat di SDM, bahwa SDM itu tidak bisa melakukan kontrol 20 unit. Nah, artinya apa? Ketika kita produksi sendiri, maka SPV-nya akan banyak. Kan gitu. Tenaga internal kita yang kita hire akan banyak. Tapi kalau kita subkon, kita nggak perlu tenaga internal banyak-banyak. Purchasing nggak perlu ada. Logistik nggak perlu ada. SPV kalau kita bangun sendiri harus ada 5, karena disubkonkan hanya cukup 2. Ya, belum lagi THR dan lain sebagainya. Jadi plus minus, Bu. Tinggal dari kacamata mana kita mau menilainya sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi kita masing-masing. Demikian Mas Rendo. Siap. Jadi memang plus minus ya, mau pakai sendiri atau mau subkon. Subkon itu sebenarnya solusi asal ketemu memang kontraktor yang amanah tadi, luar biasa. Dan insya Allah di circle ini ya kita lagi memang bangun circle kontraktor ini biar memang bisa supply ke developer properti syariah, ke teman-teman yang lain, bisa saling support lah. Karena memang sebenarnya ya kalau manpower sendiri ya ngopeni tukang yang sebanyak Ustadz Dandi juga biayanya lumayan ya. Kita misalnya punya SPV banyak, itu juga itu biayanya cukup lumayan, fixed cost-nya. Jadi biasanya fixed cost itu bisa dihilangkan dengan cara ya subkon tadi. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Bu Nurlaila Maharani, pertanyaannya dari Jogja, Masya Allah dari Jogja. Salam kenal Bu. Pertanyaannya, saya sebagai sohibul mal atau investor, bagaimana cara mengatasi pengelola yang tidak amanah atau one prestasi? Tadi sudah dijelaskan tentang 4 standar sukses sistem. Sudah bagus, alhamdulillah sudah tercapai. Setelah semua terpenuhi, sang pengelola one prestasi. Karena saya sering diperlakukan begitu oleh pengelola atau kontraktornya, alias modal beserta hasilnya tidak disetorkan ke saya. Sukses di atas kertas. Nah, sebelum kerjasama sudah ta'aruf dan memverifikasi seperti yang dijelaskan. Mungkin Bu Nurlaila bisa menambahkan biar lebih detail. Maharani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sering saya alami adalah di sini saya memang mengambil dari jamaah-jamaah yang sudah hijrah, terutama yang mereka yang mempunyai kemampuan untuk bekerja sama di bidang properti ini. Juga di sisi lain, kami juga sudah belajar bareng-bareng di fikih muamalahnya yang sesuai dengan syar'i. Karena salah satu solusi agar kita tidak hutang di luar atau terkena riba, maka teman-teman jamaah yang betul-betul sudah menunjukkan hijrahnya itu, saya rekrut, saya ajak kerjasama. Dengan kerjasama ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan ke teman-teman jamaah. Tapi yang terjadi, setelah kita belajar bareng, kita juga sudah berusaha untuk mengamalkan fikih muamalah yang sudah kita dapatkan di kuliah-kuliah dan di seminar-seminar. Beberapa kali saya mengalami kejadian seperti itu, Ustadz. Diberlakukan teman-teman yang sudah saya rekrut, saya beri kepercayaan untuk mengelola sebuah proyek. Ada beberapa proyek, bisa di Wonosobo, bisa di Purbalingga, bisa di Semarang. Itu proyek-proyek yang mereka handle itu memang sukses di atas kertas, tapi faktanya alhamdulillah sampai saat ini serupiah pun belum ada yang store ke saya. Itu gimana solusinya ya Pak Ustadz ya? Dan saya pun juga sudah menagih secara baik-baik sih. Siap. Oke. Ini curhatan investor proyek ya. Jadi saya hanya mendanai teman-teman aja, teman-teman yang memang bidangnya itu ada di proyek-proyek seperti itu, saya beri kepercayaan gitu loh. Yang penting mereka sudah tidak kembali ke riba lagi gitu. Jadi saya solusinya adalah dengan bekerja sama. Jadi bukan hutang piutang ya, bekerja sama gitu. Siap. Oke, mungkin ada tanggapan Ustadz? Ya,
sebenarnya ini kompetensinya Bisaroh yang menjawab ini kaitan dengan manajemen kontrol sistem. Kalau tadi kita bahas lebih kepada bisnis proses, Bu. Bisnis prosesnya. Nanti ada yang kedua terkait dengan manajemen. Bicara akad ini kan manajemennya juga harus rapi. Bagaimana sistem reporting keuangan, gitu ya. Ini biasanya saya mengajarkan ada 3. Memahami bisnis proses, memahami manajemen, memahami BSM. Market tidak jadi masalah. Bisnis proses harus paham, lalu aturan main di manajemen bagaimana, sistem reporting keuangannya bagaimana. Nah, nanti bisa Bisaroh atau sebenarnya kalau mau kita gali ininya panjang. Misalnya begini, bahwa ketika kita bicara syirkah, bahwa kalau ada kerugian maka ditanggung oleh sohibul mal. Cuma ada ketentuan kerugian yang semacam apa yang ditanggung oleh sohibul mal, kan begitu. Kalau bukan karena kerugian bisnis, maka ini kerugian dari sisi ketidakprofesionalan dan lain sebagainya, tentu ini tidak dibebankan kepada sohibul mal. Ini dibebankan kepada mudorib, pengelola. Maka itu kan kita tetapkan aturan main. Misalnya saya ambil contoh. Saya sama Mas Rendra syirkah. Saya nggak punya mobil. Mas Rendra punya mobil. Syirkah dengan saya, Gojek, pakai mobil. Nah, Mas Rendra menetapkan aturan. Mas Dandi, silakan kita syirkah. Aturan mainnya, mobil ini tidak boleh dibawa keluar Jogja. Ya. Kalau dibawa keluar Jogja dan ada kerugian, maka itu ditanggung oleh mudorib. Nah, itu kan aturan main. Nah, ketika saya jalankan, kalau ada kerugian tapi masih di bawah aturan main, maka kerugian itu kepada sohibul mal. Tapi kalau di luar ketetapan yang ada, saya bawa keluar Jogja, misalnya ke Solo, lalu kemudian kemalingan atau kerusakan, maka saya nggak bisa membebankan kepada sohibul mal. Maka saya yakin itu basic yang sudah dipahami. Maka itu harus dibuat aturan mainnya, gitu. Nah, selebihnya saya ingin menyampaikan ini bahwa saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Semua ada worst case-nya. Nah, maka saya juga posisinya investor, Bu. Cuma saya hanya lending ke bisnis yang saya pahami, Bu. Ke bisnis yang tidak saya pahami, saya tidak lending, Bu. Karena saya nggak ngerti worst case-nya. Kalau ada yang misalnya ngajak syirkah dengan saya. Syirkahnya apa? Syirkahnya batu bara. Oh, saya nggak mau, saya nggak ngerti worst case-nya. Tapi syirkahnya apa? Syirkahnya properti. Oh, itu disiplin ilmu saya, kan gitu loh. Sehingga saya sudah ngerti worst case-nya itu apa. Sebelum dia membuat kita sudah membuat aturan sendiri. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh. Karena kita ngerti resiko-resiko di bisnis itu. Nah, maka itu saran saya, baiknya kita investasi ke bidang yang kita pahami, sehingga kegagalan-kegagalan proyek itu sudah diprediksi. Punten, saya nanya sedikit aja, Bu Nur Laila, kalau core bisnisnya selain sebagai investor apa, Bu? Core bisnisnya utama? Jual beli tanah sama jual beli mobil. Nah, jual beli mobil lah. Ibu punya jam terbang jual beli mobil. Nah, saya ngajakin kerjasama ke Ibu jual beli mobil, lah saya kalah sama Ibu. Saya nggak ngerti beli mobil yang bagus itu kayak apa. Ibu lebih paham. Pak Dandi jangan beli mobil yang begini, yang bekas tabrakan. Nah, bekas tabrakan itu kayak apa? Lihat ininya, lihat itunya. Kan Ibu lebih paham. Maka ketika Ibu investasi ke disiplin ilmu yang Ibu lebih pahami, maka resikonya kecil. Loh, kalau saya nggak punya disiplin ilmu, apa saya nggak bisa jadi investor? Bisa, Bu. Maka Ibu mengamanahkan seseorang, manajemen, Mas Rendra atau Bisaroh, melakukan analisis-analisis itu sesuai dengan kompetensinya. Sehingga resiko-resiko bisnis itu bisa kita minimalisir. Gitu loh. Makanya itu misalnya, Ibu nggak terlalu paham bisnis proses developer. Wis titip aja ke Bisaroh. Bisaroh, Mas Rendra, ini saya titip uang saya. Kalau ada yang mau nawarin investasi properti, antum analisis. Ya, kan ada mitigasi resikonya. Nanti Mas Rendra yang akan ngecek, portofolio kamu apa? Ya, mana proyek-proyek kamu yang kalau kita bicara developer ya, mana proyek kamu yang handover? Ya, handover, Bu, sampai sudah serah terima dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menitipkan kepada manajemen yang profesional, dia ngerti bagaimana mitigasi resikonya, termasuk reporting keuangan dan lain sebagainya. Ya, itu sedikit masukan dari saya, Bu, karena saya juga sering investasi, saya hanya investasi kepada sesuatu yang saya pahami. Kecuali ke bisnis yang saya tidak pahami,
ada manajemen khusus yang memahami bisnis proses itu, bukan hanya bisnis proses, tapi juga reporting manajemen keuangannya. Demikian, Bu. Dan Bisarah bisa itu ya, seperti trust ya, Bisarah itu. Adiknya Trust. Adik kandungnya. Oh, berarti Bang El Chandra. Kalau Bang El Chandra itu kan kakaknya Ustadz Firly. Nah, kalau Ustadz Firly itu adik kandungnya Pak Chandra. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ya kalau khair. Ada kakak. Ya kalau biasanya kalau bersirkah kita ada 3 yang kita lihat sih. Biasanya emang pengelolanya kita lihat dulu amanah atau enggaknya. Pengelolanya ini punya skill enggak? Karena emang nggak bisa cuma dilihat dari rajin sholatnya atau rajin sesama teman-teman ngaji tok gitu. Itu juga nggak bisa jadi perhitungan. Memang kita lihat emang skillnya gimana. Kemudian model bisnisnya, termasuk visibility study-nya tadi. Walaupun mungkin di lapangan mungkin nanti terjadi terjadi gesek dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga memang dari segi pemahaman muamalahnya. Nah, biasanya kita juga kalau di Bisarah itu ada memang bantuin untuk megang laporan keuangan. Jadi laporan keuangan kita pegang ya tapi uang tetap dipegang oleh pihak yang memang bersirkah itu. Nah, memang laporan keuangan ini jadi penting. Kalau standarnya laporan keuangan sih ada laba rugi, neraca di awal pas sirkah ya. Kemudian yang paling disenangi investor tuh kalau ada cash flow-nya, cash flow hariannya ada laporan cash flow-nya. Jadi bisa kelihatan setiap hari itu bisnis untung atau rugi. Dan itu bisa dibantuin oleh bisarah.id ya untuk itu biasanya itu lebih meminimalisir resiko. Tapi tidak diwajibkan ya untuk menggunakan misalnya mau invest ke sini cuma harus pakai laporan keuangannya di sini juga. Itu hanya pilihan aja kalau pengen memang laporan keuangannya itu tertib. Karena memang sejatinya kalau sirkah itu kuncinya memang harus punya laporan keuangan. Dan kita bisa benar-benar tahu untung dan rugi kan kalau punya laporan keuangan. Kalau nggak ada laporan keuangan, nggak tahu ini untung atau rugi, ya kan. Bagi hasil BEP-nya kapan juga nggak tahu. Sehingga sebenarnya laporan keuangan ini akhirnya kalau orang bersirkah jadi wajib. Dan sebenarnya kalau megang laporan keuangan, sebenarnya ya permasalahan-permasalahan itu resikonya lebih bisa terminimalisir, ya. Pengelola juga berhati-hati dalam ketidakαμanahannya memanfaatkan uang-uang itu. Karena sering gatel memang kalau ada uang kayak gitu. Iya. Gitu, Bu Nur Laila menjawab ya. Terima kasih sekali, Mas Rendra. Siap. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita sudahin saja ya. Tapi kalau masih ada pertanyaan silakan, kita masih ada waktu 30 menit ke depan ya buat teman-teman bisa menanyakan ya tentang apapun. Ini sedikit informasi lagi saja kepada teman-teman yang ya pengen belajar bisnis konstruksian. Nah, kita ada professional kontraktor kelas yang mana akan diadakan besok tanggal 25-26 Februari 2023 jam 8 sampai jam 17.00 di Grand Rohan, Yogyakarta. Nah, acara ini latar belakangnya adalah karena memang kita pengen mencetak para kontraktor yang mana amanah, kompeten, dan juga profesional, ya, yang mana sebenarnya bisnis kontraktor ini termasuk bisnis yang menjanjikan, karena sebenarnya yang pengen dibikinin rumah itu banyak, ya, sebenarnya. Cuma memang dan biasanya orang yang udah mau bikin rumah itu rata-rata memang udah punya dana, udah punya uang. Jadi ini kesempatan buat teman-teman bisa main di bisnis kontraktor, tapi perlu ilmunya. Ataupun bisa bertemu dengan circle-circle kontraktor yang kita memang lagi gagas, kita memang lagi banyak mencetak. Nah, kita lagi kumpulkan ini teman-teman kontraktor di sekitar Jogja, Solo, Semarang, dan sekitarnya. Ya, sudah ada kalau di Solo beberapa yang akan merapat, nanti ada dari Abror Line, kemudian juga dari tukangbangun.id, kemudian juga dari tim bangun, ya itu juga akan merapat insya Allah ke acara kita, kemudian juga dari Maku Interior dan beberapa teman-teman kontraktor developer yang ada di Jogja, Solo, Semarang. Dan ini insya Allah acara ini adalah sebenarnya rangkuman ya dari materi-materi Ustadz Dandi yang dipadatkan
Ya, teman-teman akan belajar tentang bagaimana manajemen kontrol sistem, skema borongan kontraktor, KPA, Key Performance Indicator, dan Daily Activity kontraktor, struktur organisasi kontraktor, strategi marketing kontraktor, cost legal kontraktor, sistem kerjasama dengan investor project, termasuk akad borongan kontraktor. Dan investasinya cukup murah saja, teman-teman, hanya 5 juta rupiah. Dan ini teman-teman dapat harga 4 juta buat yang daftar hari ini. Cuma yang daftar hari ini langsung berdua, teman-teman dapat harga super spesial yaitu 5.500.000 untuk 2 orang. Silahkan daftar ke link yang sudah saya chat. Insya Allah ya. Insya Allah ini acaranya berkah, bertambah kebaikan. Teman-teman bisa banyak ketemu dengan para guru, para mentor, dan juga circle kontraktor yang memang semangatnya satu, yaitu menjadi kontraktor yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Itu sekilas info dari kami. Daftar sekarang juga ya, Tat ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk kayaknya. Syukuran sharing-sharingnya. Oke, siap Mas Awam. Selain belajar kelas tersebut, nanti apa ada juga kelas prakteknya? Insya Allah kalau kelas praktek ada di kelas magang ya, Tat ya. Kayaknya ada, tapi harus magang ke Bandung kayaknya. Magang ke Bandung. Teman-teman yang pengen praktek magang sebenarnya ada, kita punya teman-teman di Solo, ada tukangbangun.id, saat ini lagi bikin akademi tukang sama ya akademi tukang sih, lebih banyak mencetak ke main power tukangnya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen belajar bisa kalau yang deket-deket Solo ke tukangbangun.id, itu juga support juga kita bareng bisara.id. Nah, kalau di Bandung nanti silakan. Bandungnya di mana, Tat? Silakan monggo, Tat. Ya, kalau di acara basic itu dan advance itu memang kelas ya. Kelas 2 hari walaupun ada prakteknya, tapi prakteknya di kelas. Adapun kalau mau praktek lapangan memang harus ke project ya. Karena kalau di workshop kan nggak mungkin kita dari hotel ke project kan habis waktunya. Saya sangat membuka diri kalau mau main ke project-project kita. Kalau saya sendiri tinggal atau kantor di Lembang ya, di Bandung ya. Jadi kadang ada teman-teman juga yang benar-benar basic ya. Dia developer tapi basicnya marketing misalnya. Atau dia basicnya keuangan. Nah, dia belajar bagaimana tahapan-tahapan itu bisa di proyek. Begitu Mas Rendra. Dan saya sudah biasa mencetak yang dari awam sampai SPV dan kontraktor. Masya Allah. Berarti saya bisa dicetak ya, Tat ya? Ya, selama IQ-nya standar bisa dicetak. Siap, Tat. Siap. Oke, yuk. Oke, syukron. Mas Sunari. Oke, insya Allah memantapkan diri tanggal 25-26. Silakan teman-teman bisa ya ikut bergabung juga di tanggal 25-26. Karena ini kesempatannya terbatas. Ini pertama kali kayaknya Ustadz Dandi ke Yogyakarta untuk memberikan acara kontraktor ini. Ya, jadi saya nggak tahu apakah ya di tahun ini bikin 2 kali atau cuma 1 kali. Cuma 1 kali berarti teman-teman hanya dapat kesempatan tanggal 25-26 itu ya. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena kursi terbatas. Kita juga batasin agar ya belajarnya nyaman. Silakan teman-teman yang mau bergabung bisa klik di www.bisarah.id/professional kontraktor tanggal 25-26 ya Februari 2023 ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara ini kita sudahin. Mungkin ada closing statement Tat buat teman-teman yang mungkin masih ragu belum mau bergabung ya. Apa ya? Sebenarnya apa sih sebenarnya semangat Ustadz Dandi ya sampai turun gunung mau berbagi ya. Salah satunya adalah ya tadi pengen memang mengangkat marwah tadi, marwah properti syariah. Mungkin silakan Ustadz Dandi. Ya, kalau ditanya ini target marketnya kemana ini Kang? Target market saya 2, yaitu mencetak para kontraktor. Dan yang kedua buat developer, ini adalah untuk tim produksi developer. Nah, untuk kontraktor, ya developer itu sangat membutuhkan kontraktor. Ya, saya proyeknya misalnya di satu titik ada 300 unit.
Ya, kalau kita produksi dalam satu periode 30, manpower kita juga nggak sanggup. Makanya kita butuh subkon. Nah, mencari subkon yang profesional, amanah, dan kompeten itu nggak gampang. Profesional itu belum tentu kompeten. Dia profesional secara administratif, ya, tetapi tidak kompeten. Nah, sehingga kemudian ini kebutuhan saya sebagai developer, dan saya memahami bahwa teman-teman developer pun pasti membutuhkan kontraktor-kontraktor itu. Maka kita membutuhkan kontraktor-kontraktor yang amanah, profesional, dan kompeten. Yang kedua, kita ingin meningkatkan atau menaikkan marwah properti syariah. Properti syariah itu marwahnya harus lebih baik lagi ketimbang sebelum-sebelumnya. Bahwa kualitas produk unit kita itu harus bagus. Apalagi kita membawa branding syariah. Jangan sampai spesifikasinya tidak sesuai. Ini kaitan dengan workflow dan administratif. Administratif kita, manajemen kontrol sistem kita harus bagus. Sehingga kita tetapkan standar dan pelaksanaannya juga sesuai. Nah, kepentingan kita itu bagaimana teman-teman developer, tim produksinya, tim tekniknya itu ini expert di bidangnya masing-masing. Bukan hanya expert dari sisi bisnis proses, bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara efisiensi, tetapi juga secara administratif harus baik gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi harapan dari saya, sehingga kemudian saya menawarkan untuk kemudian membuka kelas-kelas workshop kontraktor. Bukan hanya kelas workshop developer. Kalau kelas workshop developer, saya hanya setahun sekali, Mas Rendra. Saya tidak mau banyak-banyak. Ya, tetapi kalau konstruksi, saya sebulan sekali, tapi roadshow ke beberapa kota. Ya, sekarang Februari di Jogja, Maret kemungkinan kalau tidak di Sulawesi Tenggara. Karena banyak teman-teman yang membutuhkan terkait dengan perbaikan manajemen kontrol sistem untuk tim teknik developer. Ya, sehingga kemudian teman-teman itu dalam produksinya kualitasnya itu head to head dengan developer profesional yang sudah lebih dahulu. Nah, itu harapan saya, Mas Rendra, sehingga kemudian kualitas daripada properti syariah itu bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Demikian, Mas Rendra. Siap, terima kasih Ustadz Dandi. Nah, ini termasuk mengundang buat teman-teman, ada Mas Irsyam ya, dari developer juga ya, kemudian Pak Amin Jafar ya, developer dari Malang nih. Ayo merapat ke Yogyakarta, Mbak Nelly ya, silakan kita belajar bareng. Ada Pak Ferry Bekasi, Assalamualaikum. Bu Nur Laila bisa merapat juga. Insya Allah kita saling support. Waduh, ada Kang Wildan juga nih. Wildan juga, ayo merapat ke Jogja, Kang. Lama tak berjumpa ini. Ada Mas Rio. Nah, Mas Rio ini dari Bekasi, sekarang tinggal di Jogja. Ayo Kang Rio, merapat. Kita ada Mas Mirwan Muslim, Bang Zai, Mas Indra, dan Mas Sultan, dan teman-teman yang nggak bisa tak sebutkan satu persatu. Ayo kita merapat menguatkan potensi dari sinergitas. Ya, tadi kayak Ustadz Dandi, satu titik itu bisa nggarap 300 unit ya. Di Palembang itu ya, Tat ya, yang lagi digarap sekarang. Di Purwakarta sama Purwakarta. Palembang ini juga belum ada subkonnya. Palembang harus mendatangkan subkonnya dari Jawa. Jadi ayo teman-teman kita belajar bareng, karena ini sebenarnya kebutuhannya banyak tapi manpower-nya yang kurang. Nah, ayo kita buktikan bahwa kita sebagai kontraktor properti syariah bisa menjadi kontraktor yang amanah, kompeten, dan juga profesional gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Ya, terima kasih, Ustadz. Sama-sama, Mas Rendra. Mudah-mudahan jadi amal jariah, bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, kita sudahin saja, teman-teman, karena sudah malam sekali. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Dandi. Teman-teman ditunggu di Jogja di kelas profesional kontraktor bersama The Master Ustadz Dandi Irawan. Ya, Mas Zul, Mbak Nelly, Mas Rahmat, Mas Muhadi, Mas Tri Lesmono, wah ini Pak
Mas Sultan silakan merapat, ayo ke Jogja ya, Mas Hafiz, ya Mbak Nur Laila, Mas Arif, Mas Rapi Ahmad, Rapi Ahmad, Mas Rio, Mas Andika, Mas Sunari Jalu. Jangan lupa japri nomor saya ke 081229886813 atau bisa klik di website www.bisara.id/professional kontraktor kelas ya. Sampai ketemu di forum-forum berikutnya. Salam hangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.